pada saat si Korea suami bisa ranjang dengan istrinya, saya tidak kenal mereka, saya belum jadi pengacaranya si Adit. Pada saat si suami membawa anak-anaknya tinggal sama dia, saya belum jadi pengacaranya, saya tidak kenal mereka. Jadi waktu proses mereka bisa ranjang, waktu proses anak-anak itu dibawa sama dia, saya tidak tahu, tidak ikut-ikutan. Saya bahkan belum kenal mereka. Ya, jadi kalau ada tuduhan saya memisahkan ibu dengan anak, itu tuduhan palsu. Saya tidak ikut-ikutan waktu itu. Nah, kasus ini mulai meledak, kan sudah beberapa waktu kan anak itu semua tinggal sama bapaknya. Tiba-tiba pada saat lagi berobat ke rumah sakit, ibunya ngintip, langsung diviralkan di waktu anaknya, waktu putrinya histeris, nggak mau ketemu ibunya. Itu pun saya tidak tahu, itu saya belum jadi pengacaranya. Benar-benar gua nggak ikut-ikutan. Suatu pagi hari sekitar 2 minggu lalu, ya sekitar 10 hari lalu lah, saya lagi renang, asisten saya menelepon, katanya ada seorang suami butuh pengacara karena dilaporkan oleh istrinya KDRT di Polda. Suami Korea katanya, ya, kasus KDRT ya wajar, terima aja saya bilang, saya nggak tahu kasusnya, ya kan? Ya udah saya renang lagi. Tahu-tahu 2 hari kemudian istrinya teriak-teriak, Hotman, kenapa kau bela suami saya? Ternyata dia hubungi Putri, yang juga orang dari Hotman 911, minta agar Hotman 911 jadi pengacara dia. Dia bilang kalau kasus KDRT suaminya sudah menunjuk kantor Hotman. Jadi kita tidak pernah berbuat apapun terkait dengan bisa anak, bisa ranjang. Kita bahkan nggak kenal mereka. Bahkan kasus kepolisian pun yang tidak ditunjuk itu belum berbuat apa-apa karena polisi sudah manggil, tapi kan dia di luar negeri. Jadi belum penyelidikannya masih tertunda. Jadi saya nggak melakukan apapun. Tiba-tiba seluruh mak-mak nyerang gua gitu loh. Kau pisahkan ibu dengan anak. Waktu mereka pisah gua nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Terus mengenai tuduhan bahwa si bapak menyelamatkan anaknya demi keselamatan anaknya, kita pun belum tahu fakta sebenarnya. Tapi fakta bahwa si putrinya mau bunuh diri gara-gara hubungannya sama ibunya itu benar. Ya, dan makanya si bapaknya baru tahu belakangan. Makanya si bapak menyelamatkan anak-anaknya itu, termasuk anaknya yang kedua sudah berkelahi dulu di sekolah karena stres. Biasa kalau kita di rumah gak beres, ya kan? Anaknya sudah ada kelainan juga. Demikian juga menurut bapaknya, bayinya ini sangat kurang terawat. Bahkan katanya botol susu dia itu berhari-hari gak dicuci. Jadi kita tidak tahu siapa yang benar. Pertanyaannya adalah, kalau benar si suami melakukan itu demi menyelamatkan anaknya, termasuk yang bayinya kurang terawat, kalau benar si suami melakukan itu takut putrinya benar bunuh diri, apakah dibenarkan si suami menyelamatkan anaknya? Anda yang jawab. Sekiranya anaknya itu sudah bunuh diri, pasti dia akan bilang, kenapa bapaknya nggak selamatkan dari dulu? Gitu loh. Ami tidak akan pernah membantah bahwa putrinya ini memang benar mau bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri, berhasil diselamatkan, dia bilang ke putrinya, don't tell your daddy. Makanya bapaknya nggak tahu. Gitu loh. Udah. Bang, jadi itu pun saya nggak ikut-ikutan. Baru belakangan ini saya minta klarifikasi. Saya nggak tahu apa-apa, nggak ikutan di situ. Saya hanya kasus di Polda doang. Bang, tapi terlepas dari itu, Ami adalah ibu kandung. Berarti gimana Bang ingin mengambil anaknya tapi di dalam penguasaan orang lain, Bang? Dalam arti bukan ibu kandungnya, Bang? Tergantung apakah ada alasan yang sah bagi seorang bapak untuk melakukan itu. Anda nggak boleh kalau misalnya benar bahwa kalau dibiarkan malah bahaya, misalnya putrinya sampai bunuh diri. Makanya
tergantung alasan. Makanya nanti pengadilan Singapura yang memutuskan itu, karena mereka kawin di Singapura. Jadi kalian jangan menjudge dulu sebelum tahu fakta sebenarnya. Kalau yang dituduhkan putrinya itu benar, coba gimana? Yang bisa saya bantah bahwa itu bukan di brainwash adalah yang memviralkan itu duluan siapa? Wajah anaknya. Itu siapa? Di Instagram siapa? Siapa? Ibunya. Kan waktu mereka ke rumah sakit kan nggak tahu bahwa ibunya ngintip di balik pintu. Lihat nggak? Udah disiapkan tim kamerawan. Langsung putrinya histeris, nggak mau mama. Apa itu di brainwash? Begitu lihat ibunya histeris ketakutan. Dan yang memviralkan duluan wajah anaknya siapa? Ibunya, Instagramnya, di mana-mana. Dan viral itu kan. Itu loh, jadi ada yang mengatakan, kenapa Richard Lee? Munafik lu semua, lo main tuduh aja lo. Apa alasan karena asuransi mungkin? Saya nggak tahu, kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau anaknya meninggal, ibunya akan dapat setengah dari uang asuransi, setengah bapaknya. Total uang asuransinya $4 juta keluarga itu. Ya kita nggak tahu, makanya kita nggak bisa menduga-duga. Ya, tapi kalau putrinya meninggal, ibunya akan dapat duit dari asuransi. Fakta bahwa putrinya mau bunuh diri itu nggak dibuat-buat, itu benar. Kalau itu benar, gimana pendapat saudara? Apa harus kalian nunggu istri putrinya mati dulu baru kalian bilang kenapa bapaknya nggak menyelamatkan dari sekarang? Dia nggak waktu kejadian di video itu, waktu ibunya datang ke rumah sakit, benar-benar putrinya itu ada yang bilang itu netizen munafik itu di brainwash. Bapak kau yang di brainwash. Lu nggak punya otak, lihat itu Instagram. Kalau otak kau di brainwash, ya itu tidak maju-maju. Makanya nyinyir melulu lo. Jadi orang yang mengatakan bahwa putrinya itu di brainwash pada saat di rumah sakit begitu histeris ketahuan dari ibunya, lu yang di brainwash sehingga lu nggak maju sampai sekarang, nggak sukses sampai sekarang gaji lu masih WMR. Bang, ini kan WNA nih bang keduanya. Apa? Ada WNA keduanya. Yang menjadi ramai di sini adalah ada orang kita bang WNA di sini. Malu nggak sih bang sebagai warga Indonesia bang melihat? Alah, so tau lu malu ada jutaan kasus kayak gini, apa yang malu sih? Udah deh, jangan sebentar ngomong deh. Tapi kalau menurut abang, kayak manusia suci aja lu semua. Tuh lihat di apartemen di sana itu lihat juga kau ke sana, itu setengah adalah istri simpanan, pacar simpanan. Usah banyak ngomong deh. Lu yang mak yang sok, lu yakin kan suami lu nggak nyimpan pacar? Jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Orang mereka udah pisah ranjang, gimana sih? Ya, kayak Indonesia manusia paling bersih aja semuanya. Gak usah terlalu besar-besarkan lah. Itu tuh, hampir setengah apartemen di seluruh Jakarta itu isinya adalah pacar simpanan. Lu juga kalau lu ada duit, lu pasti, lu lihat cantik kan? Lu lihat dulu mata lu, lihat dulu, lu pasti suka lo. Sekarang lu terpaksa lah, udah deh, istri aja dulu deh. Soalnya nggak cukup. Ini menjadi sorotan, ada pisah ranjangnya berapa lama sudah? Gua nggak tahu detailnya. Saya udah bilang saya bukan pengacaranya soal itu. Jangan tanya itu. Soal benar apakah mabuk, gua nggak tahu. Soal benar kenapa diambil, saya nggak tahu. Soal benar kapan diambil, saya nggak ikutan. Saya belum jadi pengacaranya. Mereka pisah ranjang, saya belum jadi pengacaranya. Saya hanya pengacaranya waktu kasus di Polda, KDRT katanya. Tapi KDRT tidak ada. Dicek di Polda bukan KDRT fisik, KDRT psikis. Dan prosesnya pun belum berlanjut gara-gara suaminya di luar negeri. Jadi saya belum melakukan apapun. Disuruh saya mengembalikan putrinya, gue nggak tahu, gue nggak ikut waktu itu, gue bukan pengacaranya bidang itu. Nama aku terlalu terkenal sehingga terlalu banyak bantu orang susah. Jadi jangan kenapa kali ini saya membela orang katanya terzolimi. Intinya begini, kalau benar bahwa bapak menyelamatkan nyawa anak-anaknya, apakah dibenarkan seorang bapak melakukan itu? Kalau benar ya, itu aja kuncinya. Soal mau bunuh diri itu bukan brainwash, itu fakta. Kalau sampai seorang anak mau bunuh diri gara-gara hubungannya yang sama ibunya yang sangat rusak, gimana coba? Berarti keadaan rumah tangga itu udah parah banget. Coba bini lu sedikit nyeleweng aja udah kau ceraiin kali lo. Lulunya munafik lu semua di Indonesia lu. berarti bang kalau secara garis besar mungkin menurut versi abang sifat Tisa Erni itu seperti apa sih? Sifat Tisa Erni bukan maksudnya sifat Ami itu seperti apa sih bang? Saya nggak tahu, mana gua tahu gua nggak tahu sifat Ami, gua nggak ikut-ikutan. Yang jelas Afri gua jauh lebih cantik dari dia udah.
Tapi komunikasi lancar bang sama Aden itu. Iya, ya, saya kan pengacaranya di Polda. Saya suka dia telepon saya tahu dia di Malaysia, saya nggak tahu di mana di Malaysia. Hanya terkait dirancangkan kasus Polda gimana, saya bilang belum ada panggilan kecuali kalau kau datang ke sini. Saya nggak ikutan apapun kasus, karena mereka pisah itu sudah lama sebelum aku ditunjuk untuk yang di Polda. Gua nggak ikutan apapun. Nggak tahu mereka kapan bisa rancang, nggak tahu dia apakah ada hubungan dengan artis, nggak tahu apakah dia mabuk, gua nggak tahu apakah benar anaknya itu semua terlantar. Ada yang bilang botol bayinya itu nggak pernah dicuci, anaknya jadi berkelahi di sekolah, putrinya sampai mau bunuh diri. Gua nggak tahu fakta sebenarnya dan aku belum ditunjuk soal itu. Makanya sebelum kalian manusia munafik menuduh aku, cek dulu, introspeksi dulu dirimu. Jangan terlalu membesar-besarkan selingkuh, karena kemungkinan besar suami kamu pun selingkuh. Di Indonesia tingkat perselingkuhan paling tinggi di Indonesia dan Malaysia. Sugar daddy paling banyak itu di Malaysia dan di Indonesia. Cek dulu hati suami kamu gimana, jangan terlalu menuduh. Nanti kalau anak kamu kena narkoba, pasti kamu mencari pengacara untuk bela anak kamu. Jadi jangan salahkan pengacara. Sekali lagi, saya tidak ikutan waktu mereka pisah, saya tidak ikutan. Belum kenal mereka waktu anaknya dibawa oleh suaminya. I have nothing to do with that. Oke, selesai.